selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ronald Panditegi dari Prodi Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Nah, di saat ini mengenai materi kimia, apa sih ikatan kimia itu dan apa saja termasuk pada ikatan kimia? Yang pertama, saya akan membahas mengenai ikatan kimia. Nah, ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebab suatu senyawa diatomik dan poliatomik menjadi stabil. Oke, ikatan kimia terdiri dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Saya akan membahas dulu mengenai ikatan ion. Kenapa ikatan ion disebut ikatan ion? Karena ikatan ion terjadi secara unsur logam dengan unsur non logam. Sedangkan ikatan kovalen ialah ikatan yang terjadi karena ikatan unsur non logam dengan non logam. Atau ikatan ion juga disebut ikatan antara kation dengan anion. Nah, kation ini umumnya adalah logam. Dan di saat ini saya akan membahas terlebih dahulu ikatan ion. Dalam tabel periodik unsur logam ini terletak pada golongan 1A. Hidrogen, litium, natrium, kalium, cesium, dan francium. Tapi golongan 1A ini ada kecuali, yaitu hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen ini non logam. Ingat, jadi golongan 1A kecuali H adalah non logam. Nah, contoh misalnya proses antara ikatan Na dan Ci ini nanti akan disebut ikatan ion karena melalui proses. Ikatan ion golongan 1A dia logam. Natrium dan Ci ini golongan 7A termasuk non logam. Begitu. Nah, sekarang karena 1A ini logam dan Ci ini non logam, maka disebut ikatan ion karena memiliki unsur logam dan non logam. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini merupakan ikatan kimia yang berbentuk antara senyawa unsur dan non logam dan non logam. Ya, ikatan kovalen tersebut terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersamaan oleh unsur non logam. Ikatan kovalen terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan koordinat. Menurut Lewis, unsur non logam dapat membentuk ikatan non logam lainnya melalui persamaan elektron. Valensinya atom non logam umumnya pada golongan 6A sampai 7A. Mereka memiliki elektron valensinya dibilang banyak hingga sulit melepaskan. Jadi ingat, golongan 6A sampai 7A adalah non logam. Mencapai konfigurasi stabil pada umumnya ikatan tunggal ialah ikatan yang terbentuk dari dua atom yang masing-masing menyumbangkan satu elektronnya untuk dipakai bersama satu pasangan elektron, misalnya H dan Cl. H akan memberikan satu elektronnya kepada Cl, begitu, dan kedua ikatan kovalen rangkap
Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi pada ikatan kovalen rangkap 2, yaitu pada dua atom berikatan kovalen dengan menggunakan bersama dua elektron valensinya dalam satu ikatan. Misalnya, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan pada molekul gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Sedangkan kovalen rangkap 3 terjadi pada dua atom yang berikatan kovalen dengan menggunakan bersama 3 elektron valensinya dalam satu paket. Misalnya, ikatan kovalen rangkap 3 dalam molekul N2 dapat dijelaskan sebagai konfigurasi elektron atom 7N sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2 dan 2p pangkat 3. Untuk mencapai konfigurasi oktet diperlukan 3 elektron tambahan. Begitu. Nah, sedangkan ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen terbentuk dengan elektron yang digunakan dalam ikatan bersama ini, yang berasal dari satu atom yang berikatan saja, misalnya S dan O. Berikat dalam kovalen koordinasi di mana S akan menyumbangkan 2 buah elektron pada O. Nah, jadi begitu. Dan sekian dari saya mengenai materi ikatan kimia, ikatan ion dan kovalen. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.